Hari ini gue mutusin untuk nge-google diri gue sendiri. Tapi ada alasannya. Jadi tadi gue lagi debat sama Elo. Terus gue bilang kalau misalkan orang nyebut nama Elo, pasti semua orang bakal keingetnya Elo penyanyi, si Elo Tahito. Sedangkan menurut Elo kalau orang nyebut nama Iben, ya lu kira kalau Iben inget langsung lu? ya iyalah, siapa lagi emang? Siapa Lu lagi? kira Iben lu cuma satu-satunya di dunia? Ya cuma satu lah. Coba Gila, lu kagak lah. Coba lu sebutin satu lagi siapa selain gue, Iben yang lu kenal. Iben mau Gak ada, kan lu bohong. So sebelumnya subscribe dulu biar kita makin grow. Bentar lagi 400.000 subscribers. Thank you so much. Tanpa basa-basi, selamat menikmati video ini. Let's go. Nih ya, mending belum apa-apa udah ribet tau gak? Mending ya kita kelarin aja nih di sini. Kita bakal nge-google Iben Mak dan kita lihat hasilnya yang keluar apa. Lu mau kelarin masalah apa lagi sih? Kayaknya banyak banget masalah di hidup kita deh. Gak ada masalah. Tapi sebelum kita mulai nyari nama gue di Google, kita ngelakuin satu dulu. Apa? Kita search Elo. Tahu banget nih gue nih, ngarahnya kemana nih? Elo. Toh, Elo Marcelo Tahito. Lahir 20 Februari 1983, lebih dikenal sebagai Elo. Adalah seorang penyanyi, pengarang lagu, produser musik Indonesia. Elo ini Elo yang ada di Dewa sekarang kan? Iya. Buat yang belum tahu ya, pembahasan ini tuh udah dibawa sekitar 5 bulan lalu dan belum kelar sampai sekarang. Ya udah, lu jujur dulu. Apa? Udah berapa banyak orang yang pas lu kenalan Elo, terus dia kayak Elo yang penyanyi itu ya? Hampir semuanya kayaknya. Tapi FYI nih ya, ini Elo tuh nge-hits tuh tahun 2005. Yang mana 2005 itu tahun gue lahir. Nyokap gue emang namanya inspired by si Marcelo Tahito ini. Dan gue dipanggil Elo juga karena nama dia Elo. Ini buat calon ibu-ibu rumah tangga di luar sana, gak usah kasih kalian namanya Raffi, Iben gitu-gitu, bakalan kesusahan anaknya, sumpah. Nama orang tuanya dia Diana Nasution, cuy. Nama nyokap gue anjir Diana Nasution. Sama. Sumpah. Kita kayak ada berhubungan darah deh. Kayaknya iya deh. Itu dulu, sampai ada nama gue deh. Masa nggak ada sih nama gue Udah, sama coba sekali? ya kita search sampai nama lu. Elo coba Marcelo. Marcelo. Tuh, Elo Marcelo. TikTokers, ada TikTokers. Oh iya, ada iya. TikTokers. Coba buka yang Coba TikTokers. Elo Marcelo doang. Nah, tuh. Elo Marcelo yang muncul masih Marcelo Tahito nih. Masih gak ada. Berarti harus lebih detail. Apa nih? TikTokers ada tadi tuh. Elo Marcelo TikTokers. Coba ada. Oke, Elo Marcelo TikTokers. Widih. Tuh, Ada cuy. tapi 2 masih videonya Elo. Tapi 3 tuh lu net sisi positifnya lah. 3 tuh muka gue semua, 2 cuma dia. Pikiranrakyat.com. Profil biodata Elo Marcelo Tahito Coba lengkap. buka. Bukan lu lah. Lo gimana sih Coba. Marcelo nggak muncul deh. Lihat dulu Nih, tuh. profil biodata Elo Marcelo Tahito. Siapa namanya yang bikin? Ahmad Fadlil. Lu bikin nama gue kayak sekali-kali. Lo yang bukan penyanyi gitu. Mas Ahmad Fadil di request untuk bikin satu artikel. Nama gue masa nggak ada di Google Samsung? Oh, ini ada lo. Berapa umur Elo TikTok? Berapa umur Elo TikTok? Wih, Widih. ada muncul. Wah. Ini dari androidcom.com. El Marcelo atau Elo TikTok adalah seorang content creator TikTok yang memiliki banyak followers. Beberapa hari ini Elo mengadakan challenge tebak umur. Tak terkecuali dengan El Marcelo atau Elo, ia pun seringkali memberikan challenge kepada followersnya. Belakangan ini ramai challenge tebak umur Elo TikTok. Jika ada followers yang berhasil menjawab dengan benar, Elo akan memberikan uang kepada followers itu. Money bro. Umur Elo TikTok berapa tahun? Jika melihat dari akun TikToknya Elo masih duduk di bangku sekolah SMA, kemungkinan Elo akan lulus di tahun 2023 ini. Wah. Jadi bisa diperkirakan umur Elo TikTok adalah 18 tahun. Wah, jawabannya adalah salah. Hah? Ini kurang riset nih, Androidcom anjir. Lu masih 17 gila. Oh gini. Hah, nih. Akhirnya kita nemu Apa? biodata Elo TikTok. Kita lihat. Dengan adanya challenge jawab umur Elo di TikTok membuat warganet cukup kepo dengan biodata Elo. Lantas siapakah Elo TikTok itu? Simak biodatanya sebagai berikut. Nama Elo. Nama asli Marcelo Gilbert. Benar. Bener. Asal kota Solo, Jawa Tengah. Tangerang. Cuma kampung bapak gua itu, bener. Tanggal lahir 25 Juni 2005. Bener. Sekolah SMA Tarsisius. Enggak, ini ada yang aneh nih. Ini 25 Juni 2005.
Ini 25 Juni 2023. Sekarang aja belum 25 Juni 2003. Kampret, kalau kayak gitu tuh hitungannya tuh udah dibilangnya 18 tahun. Ya kagak lah, ini aja masih 19 Juni tuh, lihat ke atas tuh. Gini, contoh ya. Ini perdebatan tolol lagi nih. Contoh, lu 17 tahun 360 hari, belum 365 hari. Belum. Itu lu menyebut diri lu berapa tahun? Umur 17 tahun lah. Kan gue belum melewatin tanggal 25 dong. Jadi 6 hari lagi gue baru bisa dibilang umur 18. Lu sekarang umurnya berapa? Sekarang 24. 24 kan? Iya. Lu ulang tahun tanggal 25 Juli. Iya. Berarti sekarang lu nyebut lu umur lu 24 atau 25? Sekarang 24 tapi tahun ini 25. Iya kan? Iya. Ini kan masalah belum 18 gua. Lah, kan dia cuma menyatakan umur 18 tahun akan terjadi 25 Juni 2023. Salahnya di mana? Tapi kan masalahnya belum 25 Juli. Belum 25 Juni. Lah, kan dia nggak bilang tanggal hari ini adalah 25 Juni 2023. Masalahnya belum. Apa sih? Nggak ada yang bilang udah juga, anjir. Ya belum, emang iya sih. Tolonglah. Gue ada di Google ternyata. Nah, mungkin itulah ulasan singkat terkait informasi tentang umur Elo TikTok. Elo TikTok bro. Gokil. Makanya dari kemarin tuh kita selalu bilang lu tuh harus punya nama baru. Lu udah nggak bisa pakai nama Elo. Bang nih ya, misal nama anak lu tuh James, terus tiba-tiba dia jadi namanya Udin. Enggak, ini tuh ada teori. Mungkin anjir. Ini ada teori tega penamaan. banget lo sama orang tua Enggak, lo. ini ada teori penamaan. Kalau misalkan nama lu itu umum, itu nggak apa-apa. Lu sama dengan orang-orang lain yang misalnya orang terkenal atau orang yang udah ada nama lah. Kayak contoh, lu James atau Kevin atau Michael. Itu kan banyak tuh yang punya nama itu. Benar. Ya jadi orang akan nyari kata-kata keduanya kayak misalkan James siapa, Michael S, Michael P, Michael M, siapalah. Dibikin kayak gitu, ada kepanjangannya. Karena udah tahu namanya umum. Sedangkan kalau nama lu ini nama yang tidak umum, Elo. Jadi begitu ada orang yang sama, nyangkut banget sama dia. Misal contoh ada orang namanya Iben lagi. Sedangkan nama Iben nggak umum. Nah, nyangkut juga tuh orang sama gue. Masalahnya gue nggak mungkin ganti nama gue. Mungkin kan udah dikasih opsi Elo Marcelo jadi Elmar. Bagus gak Elmar? Tuh bagus. Nggak, tapi gue masih sayang sama nyokap gue. Dia udah memikirkan ini matang-matang sebelum gue lahir. Ya kali gue ganti nama gue, nggak mungkin. Tega banget gue sayang sama dia. Yaudah, kita balik ke main topik ya. Kita search nama kita. Iben doang, Iben dulu, nggak usah pakai mak. Iben doang. Ibu Elo. Ibunya Elo. Iben doang. Tuh, artis musik bro. Hah? Itu kok artis musik Lu jangan langsung scroll dong, lu lihat tuh yang muncul. Iben itu siapa? Artis musik. Hah? Udah kan jelas. Nih kita buka deh. Iben itu siapa deh? Wih, terima kasih Jana Nikmah. Jana, bikinin gue juga Jana. Kita lihat nih artikelnya bener gak ya? Iben Ma merupakan tiktoker asal Indonesia yang kerap membagikan uang kepada orang secara acak. Biasanya Iben Ma memberikan uang sebanyak 500.000 hingga 2 juta kepada orang yang mau membelikan yang ia inginkan. Benar. Seperti Iben Ma pernah ingin pai susu yang asli dari Bali, orang yang mau terbang ke Pulau Dewata akan diberikan uang 1 juta. Salah, 2 juta. Sosoknya yang juga kini membuka bisnis kuliner sambal bakar semakin viral, publik pun penasaran dengan profil dan biodatanya. Nih, mempunyai nama asli Benjamin Master Adi Surya, lahir pada 26 Juli. Sekarang ia berumur 24 tahun. Iya, yang bener tuh kayak gini. Lah emang bener. Tadi kenapa gue ditulis 18? Padahal gue masih 17. Anjing lah, nggak penting banget perdebatannya anjir. Ini baru bener kan? Ya misalkan nih tulis Benjamin Master Adi Surya, lahir pada tanggal 25 nih kan menurut saya. Pada tanggal 25 Juli 1998. Sekarang ia berumur 24 tahun dan pada tanggal 25 Juli 2023 dia akan berumur 25 tahun. Ya kenapa emang kalau mau ditulis gitu sih? Itu bener. Iben mengenyam pendidikan di Universitas Pelita Harapan, benar, jurusan S1 bisnis. Gak semua lulusan bisnis itu punya sambal bakar. Kebetulan gue bukan lulusan bisnis nih, bohong nih. Yang benar adalah lulusan hukum. Ada banyak konten yang telah dibuat olehnya. Awalnya ia pernah membuat konten tentang prank. Aidan lo. Bertanya kepada Gen Z Dance. Hah? Ini gimana sih? Karena gue pernah ngeprank
pernah dance. Seingat gue gak pernah ngeprank atau ngedance sih. Atas permintaan para pengikutnya, pria yang menganut agama Kristen itu akhirnya membuka bisnis kuliner bertema sambal bakar. Kenapa harus di-highlight pria yang menganut agama Kristen membuka bisnis kuliner sambal bakar? Emang aslinya enggak? Iya, Iya. tapi maksud gue kayak kenapa nggak pria yang suka berkulineran akhirnya membuka bisnis kuliner sambal bakar? Ini cocoknya tuh kayak pria yang menganut agama Kristen akhirnya ia membuka gereja. Ini Masalahnya lu nggak buka gereja, Pak? iya makanya. Iya. Kenapa harus dibawa si menganut agama Kristen habis itu ke sambal bakar? Mengerti.id sangat mengerti. Kabarnya bisnis ini pun viral mendapat respon positif. Ibenma juga menerima suntikan dana sebesar 15 miliar. Benar. Pria yang menyukai fitness itu Ini juga nggak cocok nih sebenarnya nih. Pria yang menyukai fitness itu juga seorang head of legal di perusahaan bernama Highfest. Iya benar gue suka fitness, tapi Highfest juga benar gue head of legal di sana. Tapi gue sekarang udah tidak bekerja di sana. Ibenma mempunyai kekasih bernama Natasha Abigail. Iya. Salah deh Abigail. Saya Abigail. Biasa dipanggil Nat dan kerap membagikan kebersamaannya di akun Instagram Ibenma. Oke, benar. Coba search jangan Iben deh, ganti yang lebih detail. Benjamin. Ibenma. Ini mengerti.id Tribun bikin nama gue dong. Please, liputan 6. Oh, ini. Apa dengan Ibenma? Follower saya hilang 1 juta. Kita baca berita ini bareng-bareng. Viral TikTok. Ada apa dengan Ibenma? Followersnya hilang 1,4 juta. Emang lu nipu ya? Nih, buat highlight 3 detik Ya pertama. enggak, maksudnya gue kayak gue harus gimana ngomongnya? Nanti judulnya klarifikasi Ibenma Games followers no likes. Enggak usah lah. Sebenarnya ada apa dengan Ibenma kehilangan sampai 1 jutaan followers? Ternyata netizen dibuat kecewa dengan seleb TikTok Ibenma. Netizen menuding selama ini challenge Ibenma adalah settingan. Salah. Hal ini karena netizen melihat para pemenang challenge Ibenma justru yang mendapatkan like sedikit atau follower sedikit, sehingga netizen menduga pemenang challenge Ibenma merupakan tim mereka. Gue aja gak pernah di challenge. Gak pernah dapet duit dari challenge Ibenma. Baru digaji. Benar. Kekecewaan netizen kepada Ibenma dilampiaskan dengan berhenti mengikuti akunnya. Ya ini kemarin yang semula 19,3 turun jadi 18,7. Kira-kira begitulah penurunan followers itu, tapi udah naik lagi kok. Thank you guys for your support, sangat berarti buat gue. Unfollow sekarang, yuk. Janganlah, nggak usah lah. Pusing gue kemarin. Iben memberikan jawaban untuk netizen. Challenge gue itu orang random, gue gak kenal sama sekali. Makanya lu tanya sendiri deh sama yang udah pernah menang, seperti si Novel yang udah pernah gue terbangin ke Bali, atau Bang Ari yang gue terbangin ke Palembang, atau Mbak Resta yang gue kasih motor. Konten-konten. Kalau masih ada gini sih, Ibenma menganut agama Kristen. Iben mah menganut agama Kristen. Ini kayak harus di-highlight. Kristen bro. Kristen. Biar apa sih? Gak jelas. Guys, tolong ada dibenerin, gue menganut agama Kristen, bukan Kristen. Woi, jurusan bisnis. Kenapa sih? Gue tuh gak bisa berbisnis. Nah, udahlah, jangan nganggep gue. Dia lulus kuliah pada tahun 2019 dengan IPK 3,45. Oh ini salah woi, 3,55 anjir. Beda 0,10 doang gak ada Gila lu, itu penting. Iya, lu coba kuliah deh, makanya lu baru tahu. Iben mah tinggi badan. Nah, ini deh. Tinggi badan unknown. Tinggi badan di band tuh 188 guys. Bener. Jadi masukin aja 188 ya buat Tribun News Pekanbaru, Tribun News Oh, Wiki, berarti. Liputan 6. Oh, gue 100. Naik jinjit sekarang. Ya udah gue juga jinjit. Ya. Gue 160. Dia 188. Ya udah, kayaknya si tinggi badan ini better unknown aja lah. Jangan ada yang nulis. Profil dan biodata Ibenma, tiktokers yang mendapatkan modal 15 miliar dari investor untuk bisnis kuliner. Ibenma merupakan tiktokers yang memiliki konten seperti prank, jalan-jalan ke luar negeri, hingga motivasi. Sejak kapan Ibenma jadi daddy? Si pernah gue nge-motivasi orang. Enggak lah, gue gak suka terlalu memotivasi orang. Gue sukanya memberikan semangat dengan cara memperlihatkan hidup yang seru. Dan semoga itu membuat lo termotivasi. Lihat detik food. Kita sampai masuk detik food. Ini harusnya udah masuk on the spot sih. 5 aksi TikToker Ibenma beri tantangan beli makanan di kota asalnya. Yang pertama, beli empek-empek. Ditonton lebih dari 25 juta kali. Sekarang udah 40 juta. Behind the scene ini Bang Ari ini kita ketemu di bawah pohon. Dia Di bawah pohon dia lagi tidur di atas motornya, terus kita samperin, terus langsung kita challenge. Saya udah berangkat ke Palembang. Dia pas tidur mimpi apa ya? Tiba-tiba pas buka mata di Palembang gitu. Gokil. Oh, yang kedua, beli soto mie Bogor. Ini gue yang jalan nih. Nih Elo nih yang Gue yang jalan nge-shot. nih.
Elo yang nemenin Jalan nge-shoot. di Bogor. Dan itu si mbak-mbaknya lagi hamil Hamil, tuh. hamil 6 bulan. Hamil 6 bulan. Sekarang udah lahiran tahu. Kemarin dia chat gua. Oh iya bener. Dan itu si mbak itu jaga parkir di tempat biasanya kita kalau datang ke Indomaret. Jadi pas kita pengen keluar langsung kita tembak, Mbak mau nggak kita challenge? Terus dia mau beli gudeg di Yogyakarta. Oh ini anak kuliahan nih. Waktu itu kita ketemu di kampus. Apa namanya? UPJ. UPJ. Sisanya kayak anak kuliahan semua deh. Ini juga Bali si Noval. Ini juga di anak UPJ. Sebelah. Beli Nih gua juga nih. Ini lo juga nih yang berangkat ke Ini Bandung. Anak kuliah juga tapi. Apa? Anak kuliah juga. Iya anak kuliah juga. Ini kan yang lo naik travel itu kan? Tips ciptakan konten kreatif. Wah coba lihat. Gokil. Hah? Emang gue pernah ngomong gini? Tips ciptakan konten kreatif ala Ibenma dan Dimas The Meat Guy. Emang gue pernah bilang, oh ini kayaknya yang ini deh. Seorang content creator Ibenma sudah cukup terkenal. Konten-konten dia berisi social experience. Social experiment! Salah! Woi! Bukan social experience yang cukup menarik untuk ditonton. Celebrities.id. Dia mengatakan untuk tetap bisa eksis sebagai content creator, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah keotentikan dalam sebuah video. Aku sama kakak aku kalau mau konten selalu diskusi bahwa maunya jadi content creator yang top of mind apapun bidangnya. Jadi misalkan waktu itu kita bikin konten interview, ada orang lain bikin kayak gitu bodo amat. Tapi intinya gimana bikin konten jadi top of mind. Camkan itu para calon creator. Jadi kalau orang ngomongin tentang suatu konten dia ingetnya kita, gitu lah. Kalau orang ngomong elok, nah itu. kalau ganti nama kali gue ya. Elmar. Pengaruh Ya, marketing. ini coba terakhir deh nih. Pengaruh marketing word of mouth pada kuliner sambal bakar Ibenma. Menurut Esti Susanti dalam kurung 2009, P1 word of mouth yaitu menyampaikan atau menceritakan apa yang dialami dan bagaimana produknya telah dibelinya kepada pihak lain. Ini mas skripsi. Keunikan dari sambal bakar ini adalah pengunjung bisa langsung menikmati makanannya dengan cobek yang sebelumnya sudah dibakar. Setuju. Harganya cukup murah mulai dari 16.000. Dari 500 perak kalau beli es batu doang. Iya, 500 perak. Mengingat banyaknya pengikut dan pemasaran word of mouth, tidak mengherankan jika pembukanya dihadiri banyak orang. Antusiasme pengunjung mengantri panjang, bahkan hingga halaman parkir sambal bakar dipenuhi orang yang ingin datang. Bahkan jumlah pengunjung saat itu mencapai 3.000 orang. Wow, 1/16 GBK cuy. Emang iya? Gak tahu sih. Ngasal. Iya. Benar. Gue setuju lah, word of mouth sambal bakar tuh gokil, dan thank you untuk udah pada datang ke sambal bakar dan udah pada support. Jangan lupa habis nonton video ini langsung makan ke sambal bakar. Iya, atau langsung pesen di Grab. Kalau lo belum pernah makan sambal bakar, Miskin 7 turunan. jangan. Bercanda ya. Ibenma viral, Ibenma lahir di mana? Ibenma siapa? Ibenma kasus, Ibenma viral, Ibenma lahir di mana? Itu siapa? Gama Biodata. Ibenma meme. Nah, kita lihat Ibenma meme. 10 meme lucu, lakukan tantangan dapat hadiah. Ini kita belum pernah lihat ya? Baru tahu gua. 10 meme lucu, lakukan tantangan dapat hadiah ala event TikTok. Let's go. Let's go. Kenapa ada let's go aja sih? Murid pertama yang kembali dari WC kita tunjuk sebagai ketua kelas. Mana sih? Jadi emang kalau lagi pemilihan ketua kelas itu, ini gue sebagai murid ya. Oh iya, Bang. Biasa nggak ada yang mau tunjuk tangan gitu loh. Once itu ada yang ke toilet, terus dia balik-balik, langsung ditunjuk-tunjuk Emang gitu. gitu? Iya. Terus dia jadi ketua kelas. Jadi ketua kelas sampai sekarang. Barisan bangku paling rapi, boleh banget. Ini Bener lagi aja. Barisan bangku paling rapi, boleh pulang duluan. Orang pertama yang bisa meluruskan hukum di Indonesia, gue kasih 200 juta. Coba. Orang pertama yang bisa bikin Indonesia terbebas dari koruptor, gue kasih Cilor. Kenapa cilor sih? Aneh banget. Kayaknya Masjid pertama yang gue informasiin menjadi nasi bungkus gue datengin. Let's go. yang ini ramai banget aja. Ini banyak banget yang nge-tag gue deh. Sampai ada pecinya. Dikasih peci lagi. Kira-kira begitulah hasilnya kalau kita nge-google diri kita sendiri. Karena lu udah nonton sejauh ini, please lah tolong di subscribe biar channel ini makin grow lagi. Dan komen, apakah gue harus mengganti nama gue jadi Elmar atau tetap bangga dengan nama Elo gue? Atau jadi Ella. Gak usah, udah beda gender itu. Sumpah Ella tapi bagus loh. Enggak ada buat cowok. Ada, gue pernah ketemu temen gue Ella. Siapa namanya? Ella, gimana sih nanya? Tinggal di mana? Tinggal di mana? Ella lah. Ah udahlah, dah, let's go.